سعدنا في الدنيا سعدنا في الأخرى خالدة الكبرى وفاتنة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala fa min ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi ta'ala wal qunutu min rahmatillahi ta'ala. Famin ma'asil qalbi monggo iku tetep setengah pira-pira maksiate ati. Jadi maksiat itu bukan hanya maksiatnya mata atau maksiatnya telinga atau maksiatnya kaki, bukan hanya itu saja, tapi hati juga ada maksiat, hati juga punya maksiat. Maka itu kita dianjurkan supaya bisa mengikuti kajian-kajian thariqah atau supaya bisa mengamalkan amalan-amalan thariqah itu, termasuk tujuannya untuk menghindari atau menjauhi daripada maksiat-maksiatnya hati, ya, maksiat-maksiatnya hati. Ini tujuan utama daripada thariqah. Kalau di dalam kitab Futuhur Rabbaniyah itu tujuan thariqah adalah tazkiyatun nafsi anir rada'il, membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya hati, gitu. Karena berkaitan dengan hati dan juga penyakit-penyakitnya hati, maka cara kita mengobati juga harus dengan manajemen hati, ya, dengan manajemen hati. Ibarat noda, ya. Noda itu kalau sudah mengkristal atau lengket betul, ya, sampai kelihatan noda tersebut berwarna hitam sekali misalnya, maka itu tidak cukup diucek-ucek atau diucek-ucek lah, ya, tapi harus memakai alat ataupun benda. Ya, kalau zaman sekarang ya memakai sabun. Sabunnya pun juga kadang tidak cukup hanya rinso ataupun soklin, karena saking mengkristalnya, saking mengkaratnya noda tersebut. Pakai apa sekarang? Pakai Backlin, ya, pakai Backlin. Di sini juga sama. Berhubung penyakit-penyakit hati kita itu sudah cukup lama mengkristal, bisa kita bayangkan dari kecil, ya, dari dewasa kita selama ini didulang atau disuapin oleh orang tua kita, senang dengan dunia, senang harta, senang benda, senang pakaian, senang duit, senang perempuan, ya. Itu hampir setiap hari
kesenangan-kesenangan untuk menuju kepada Allah itu sama sekali bahkan tidak ada ya. Bahkan tidak ada. Orang kita menyuapin atau menyuguhkan akidah-akidah ataupun tauhid-tauhidnya Allah itu sama sekali sudah tidak ada. Karena kadang kita sekarang sudah menjadi orang tua, itu kesibukan kita itu untuk mencari uang ya, untuk menghidupin anak dan istri kita ini sampai tidak sempat untuk menyuapin agama, menyuapin tauhid terhadap anak-anak kita, sehingga penyakit-penyakit hati kita itu sudah cukup sangat mengkristal sekali. Tidak cukup hanya dicuci dengan kita melaksanakan sholat, dengan kita bersedekah ya, dengan kita melaksanakan qiyamul lail, itu tidak cukup. Tapi kita harus tahu bagaimana cara untuk mensucikan noda-noda, kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Itu pun yang sudah kita lakukan selama ini, yang sudah kita kerjakan selama ini, masih belum tentu menggores daripada penyakit-penyakit hati tersebut ya, daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Realitanya, faktanya dan kenyataannya, bertahun-tahun ikut thariqah, bahkan bertahun-tahun bukan hanya sekedar mengamalkan thariqah, ngaji juga tentang bab thariqah, tapi kadang kita cukup mudah ketika diganggu ataupun diiming-imingi dengan gebiar-gebiar dunia ya. Yang punya kerjaan di perusahaan misalnya sudah tahu kalau waktunya ngaji ya, berhubung ini ada kerjaan yang mendesak, nggak usah ngaji ya, ngajinya libur, yang penting kerjaannya ini diselesaikan. Ini kan kadang kita tidak terasa kalau itu penyakit ya kan. Apalagi kalau sudah kepepet nggak punya duit, kebetulan hari ini misalnya malam minggu atau hari minggu ada lembur ya, masuk, padahal di hari minggu itu ada kegiatan thariqah misalnya, ada pengajian. Jadi ini termasuk juga bagian daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, sehingga kadang-kalanya itu kita tidak sadar ya, tidak sadar bahwa itu penyakit-penyakit itu kita tanggapi, kita ladeni, kita layani, sehingga sedikit demi sedikit akibat kita melayani penyakit-penyakit tersebut, maka bertambah penyakit di dalam hati kita yang seharusnya kita sudah memasuki di dunia thariqat ya, masuk ke dalam jamaah thariqat, itu perlahan-lahan penyakit itu harus dihindari. Sayang sudah kita cuci beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya kita cengeng, gampang kebujuk, kerayu dengan gebiar-gebiar dunia. Sadar nggak Pak? Sadar nggak kira-kira? Bilang saja kalau kalau nggak sadar ya nggak sadar, kalau sadar bilang sadar, jangan diem saja. Bingung kiaimu melihat kalian diem saja ini. Ini persoalannya. Sehingga kalau kita sudah mampu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, sering kali saya sampaikan bahwa lama-lama nur yang ada di dalam hati itu akan muncul. Kalau nur Anda atau nur kalian sudah muncul di dalam hati Anda, maka Anda akan dituntun oleh nur tersebut kepada tempat-tempat yang baik, kepada makom-makom yang terang benderang. Bukan justru malah akan terjerumus ke makom-makom yang gelap, ke tempat-tempat yang gelap, bukan. Nah, itu tujuannya kita thariqah. Jangan malah hanya sekedar dibuat main-main saja. Daripada enggak thariqat lah, mendingan ikut thariqat. Kan itu paling tidak ya ada kegiatan di saat-saat kita senggang waktu. Jadi bisa dilihat Bapak,
dan tidak usah dilihat oleh orang lain. Bapak lihat saja sendiri. Ketika bapak-bapak sudah mengamalkan dan menjalankan tuntunan-tuntunan daripada seorang guru mursyid untuk melaksanakan amalan thariqah, tapi ketika ada iming-iming, rayuan-rayuan yang bersifat duniawiyah, belum lagi kita berbicara masalah rayuan iblis, rayuan-rayuan yang ada di dalam hati bapak, rupanya nafsu tersebut, bapak goyang, ya. Keyakinan dan tauhid yang ada di dalam qalbu itu goyah. Bisa kita bayangkan kalau suatu saat nanti kita mengalami paceklik, pagebluk, ya, susah makan, susah minum, susah nyari duit, nggak ada kerjaan berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita punya istri, kita punya anak, tiba-tiba Pak RT datang bawa makanan, bawa minuman, udahlah Jo, udah kali nggak usah sholat lah, ini ada supermi, ada beras, ayo ikut aku. Kemana Pak? Ngikutin paham khilafatul muslimin, ya, atau ngikutin paham Wahabi. Orang selama ini kamu NU pun kayak gitu aja, kamu nggak makan nggak minum pun juga nggak ada yang peduli. Kira-kira kita kepencot tidak? Ya, itu yang parah. Yang tidak parah aja sering kita kepencot. Ya. Ini penyakit Pak. Katanya takut sama Allah, ya, takut sama Allah karena takut nanti diazab. Akan tetapi bentuk ketakutan kita terhadap Allah itu tidak terbukti, tidak ada faktanya. Kenapa? Lu sama guru aja kadang nggak takut, ya, sama guru mursyidnya yang sudah membaiat kita, menuntun kita, memberikan label kita sebagai jamaah thariqah dan nantinya akan mengajak kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Itu aja kadang tidak takut. Yang jelas-jelas bisa kita lihat dengan kedua mata kita, dan kadang-kadangnya kalau menegur itu langsung terbukti. Kadang kita digoblok-goblokkan, dibodoh-bodohkan, kadang kita dibilang nggak ngerti apa-apa, kadang kita tidak konsisten, dibilang seperti itu aja masih nggak takut, ya. Apalagi sama Allah yang kedua mata kita aja sampai sekarang belum bisa melihat Allah karena nggak bisa dilihat oleh kedua mata kepala. Yang bisa melihat adalah mata hati. Jadi barometernya, ukurannya kalau kalian itu taat sama guru, ya kan, ngikutin apa saja dan takut sama guru, maka secara otomatis kalian semua nanti akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi saya katakan itu sebuah penyakit yang ada di dalam qalbu kita. Maka di sini diterangkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin ini, famin ma'asil qalbi, adapun setengah saking atau bagian daripada maksiatnya hati, itu yang pertama adalah asyakku fillahi ta'ala. Asyakku ta'i mamang fillahi ta'ala yang dalam wujudi Allah ta'ala, ya. Maksiat hati kita itu pertama, kita kadang sering ragu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah mempunyai sifat wujud, tapi selama ini kita kok tidak bisa melihat Allah. Di mana keberadaan Allah? Apakah Allah itu di aras? Sebagian keterangan mengatakan bahwa innallaha alal arsis tawa, sesungguhnya Allah berada di atas aras. Tapi di sisi lain adalah innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah selalu menyertai kita. Ada juga dalam hadis qulubul mu'min baitullah, hatinya orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah, seolah-olah Allah itu bertempat di dalam hati manusia. Bingung kita dengan keterangan-keterangan tersebut, sehingga kebingungan itu membuat kita ragu apakah Allah wujud betul atau tidak.
Nah, keraguan yang semacam itu termasuk bagian daripada maksiatnya hati. Ini keterangan yang ada di dalam kitab ini. Maka yang ini yang harus kita kaji Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan hanya sekedar kita mengamalkan daripada amalan-amalan toreko saja, tidak, tapi ini harus kita ketahui, ini harus kita kaji, sehingga sudah kita kaji akhirnya kita tahu. Setelah kita tahu ketika ada penyakit itu datang yang mau menambah-nambah kotoran hati kita, maka berusaha kita tolak, berusaha kita lawan, bagaimana supaya penyakit itu tidak masuk di dalam hati kita. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara penyakit-penyakit ini nanti insya Allah akan kita lanjutkan dalam kajian malam Selasa yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.